Tes, kembali di channel gua Tes 10 TV. Kembali di sebuah konten yang akan gua angkat kali ini, yaitu kisah nyata di balik layar sportcaster. Jadi banyak hal yang mungkin tidak bisa terangkat atau kalian tahu. Persiapan kehidupan di balik layar seorang peserta olahraga itu sangat menarik. Banyak kejadian yang menarik yang tidak ditampilkan di layar televisi. Justru itu menjadi sebuah cerita, sebuah pengalaman yang sangat menarik. Nah, kali ini gue akan mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh kalian. Ya, kalau kalian ingin bertanya seputar kisah nyata di balik layar Sportcaster boleh ya. Itu silahkan di kolom komen, tanya aja, nanti insya Allah gue bisa angkat di konten-konten berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan, sulit mana membawakan sepak bola internasional atau membawakan sepak bola nasional? Atau ibaratnya Liga Dunia atau Liga Indonesia. Oh, ini pertanyaan menarik. Jadi kalau dibilang sulit, semuanya sulit. Semua liga memiliki tingkat kesulitan. Jadi Liga Indonesia, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Belanda, Liga Jerman, Liga Prancis itu memiliki tingkat kesulitan dan juga cara menaklukkannya masing-masing bagi seorang peserta olahraga. Tapi kalau gua melihat sulitnya apa di Liga Indonesia atau Liga luar, bedanya kalau kita siaran Liga luar, datanya banyak, statistiknya banyak, kita bisa riset banyak banget dari manapun, banyak source yang bisa kita buka, banyak data yang bisa kita angkat karena beritanya mendunia. Sedangkan susahnya atau sulitnya Liga Indonesia adalah sulit sekali mencari bahan. Karena di Indonesia itu baru 2-3 atau mungkin 5 tahun terakhir ya ada datanya. Si A cetak berapa gol, si A bermain di mana, berapa kali main, berapa kali cetak gol, berapa kali dapat kartu kuning. Nah, itu yang menjadi sulit. Jadi butuh effort lebih kalau gua siaran Liga Indonesia. Gua harus telepon pelatihnya, gua harus kenal sama pemainnya, gua harus kenal presiden klubnya, terus gua harus punya bank data. Nah, jadi gini, gua bawain Liga Indonesia itu dari tahun 2005, masih zaman Liga Bank Mandiri kalau nggak salah, itu di Antv. Itu gue telepon pelatihnya karena waktu itu siaran nggak seperti sekarang, internet juga tidak seperti sekarang. Itu gue telepon pelatihnya, telepon pemainnya ke lapangan, mereka latihan kita datengin, harus ngemodal sedikit lah, mau ke lapangan gitu, dan berkenalan dengan semua insan sepak bola, stakeholder sepak bola di dalam negeri. Berbeda dengan kita membawakan acara di Liga Dunia atau Piala Dunia sekalipun, tinggal search ada semua, gampang. Nah, ditanya sulit mana, gue bilang dua-duanya punya tingkat kesulitan yang berbeda. Ketika kita siaran Liga Dunia, kalau menurut gue, kita harus mengangkat sebuah hal yang belum ditampilkan di media-media yang online, media tulis, media koran waktu itu, atau media apapun ya. Jadi penonton mendapatkan sesuatu yang baru. Misalnya ada kasus A, ini nggak diangkat di berita-berita yang sudah tampil di media Indonesia. Kita angkat, jadi orang nonton, oh ini dia, oh iya gitu. Jadi penonton bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Jangan hanya nanya line up, jangan hanya nanya kabar terbaru, pemain key player atau pemain yang cedera, itu bosan, udah biasa. Jadi kalau gue selalu, kalau Liga Dunia gue selalu, karena gue berpikiran gini, di layar televisi atau di depan TV yang nonton gue tuh lebih pintar dari gue. Jadi gue harus mencari hal yang di luar pemikiran mereka. Gue harus mengambil hati pemirsa dengan cara seperti itu. Gue harus mengambil hati produser TV gue dengan cara itu. Jadi gue tampil beda. Itu gue lakukan sejak dulu sampai sekarang. Jadi gue selalu riset. Ada hal-hal yang tidak diangkat atau hal yang mungkin tidak populer tapi menarik, itu harus gue angkat. Meskipun pada akhirnya gue harus membahas hal-hal yang tadi gue sebutin. Gue harus bahas line up, strikernya, pemain tengahnya, lini belakangnya, kenapa dia akumulasi, kenapa dia jelek, kenapa dia flop, itu selalu gue bahas. Terus head to head gue bahas. Tapi intinya ada hal-hal yang membuat show gue jadi berbeda. Itu menjadi sebuah karakter gue siaran. Kalau Indonesia, gue harus
Ini sulit nih. Di Indonesia bener aja jadi salah, salah jadi benar kadang-kadang. Jadi karena fanatisme penonton Indonesia tuh berlebihan, jadi nggak mau timnya salah atau kalah disalahin. Pokoknya tim gue harus benar meskipun tim gue salah gitu. Jadi kayak dulu gue pernah siaran Liga Indonesia, gue dimaki-maki sama supporter. Karena apa? Karena gue bilang coach A gitu, coach A dipecat gue bilang gitu, oleh timnya karena performa buruk timnya. Wah, gue dimaki-maki di Twitter kalau itu. Itu yang bener dong. Anda tahu nggak? Anda tuh seorang presenter. Anda harusnya tidak harus ngomong dipecat, diberhentikan, diputus kontrak. Terus gue pikir apa bedanya? Maksudnya bahasa dipecat itu memang di media-media dipecat gitu. Cuman mungkin mereka pengen bahasa yang lebih halus. Nah, hal seperti itu tuh banyak dialami di Indonesia. Karena apa? Karena memang fanatisme yang begitu tinggi, kecintaan akan timnya sangat tinggi, jadi mereka nggak mau ada cacat sedikit yang orang bicarakan mengenai timnya. Itu memang terjadi. Jadi sama-sama sulit, sama-sama punya tingkat kesulitan, tapi sama-sama enjoy. Treatment gua untuk membawakan Liga Eropa atau Liga Dunia dengan gua membawakan Liga Indonesia itu beda treatmentnya. Jujur lebih capek bawain Liga Indonesia. Karena apa? Sejak 2005 hingga saat ini, gue setiap tahun harus mengupdate bank data gue. Jadi gue di laptop gue itu atau di komputer gue ada Liga Indonesia. Jadi misalnya kita bahas contoh Persib Bandung ya. Persib Bandung dari tahun 2005 sampai 2021 saat ini gue punya 2005 timnya siapa aja yang keluar masuk siapa, pelatihnya siapa. Nanti 2006 gue update lagi. Jadi sampai detik ini gue update terus. Sampai detik ini, jadi semua bank data ada. Karena apa? Karena gue nggak bisa dapetin di media manapun. Itu harus gue cari sendiri, riset gue cari sendiri. Itu kebayang dari semua Liga 2 juga. Jadi Liga 1, Liga 2 saat ini gue punya datanya. Jadi kalau anytime gue ditelepon sama TV, yuk siaran siap, I'm ready gitu. Jadi semuanya gue persiapkan. Dan juga lebih ribetnya Liga Indonesia adalah gue harus membuat kertas ya, gue harus bikin satu misal seperti ini ya. Jadi gue kalau bikin sebuah siaran Liga 1 atau Liga Indonesia, gue harus bikin skema lapangan. Biasanya sih udah ada printannya ya, gue tinggal tulis tangan. Jadi gue bikin begini guys, gue bikin lapangan ya. Ini misalnya Persib lawan Persija gitu ya. Ini Persib lawan Persija. Nah, ini gue bikin begini guys, Persib, ini Persija. Nanti gue susunannya misalnya Persib pakai 3-4-3 ya. Tuh, terus Persijanya 4-4-2. Nah, jadi gue bikin gini guys. Di sini ada tuh, nih 3-4-3 gue tulis namanya si A, si B, si C, D, E, ya gitu ya. Nah, itu buat memudahkan gue ketika ada reportase pertandingan. Jadi kalau bedanya di Liga Indonesia dengan Liga luar kan, kalau Liga Indonesia gue harus reportase pertandingan, gue 2 jam nggak keluar. Jadi seperti ini gitu. Nah, susunan pemain ini nanti namanya gue tulis, data diri. Jadi sambil play by play, gue punya pegangan data. Nah itu bedanya itu. Nah jadi dibilang mana lebih suka mana ya, buat gue pekerjaan ini menyenangkan, jadi gue suka-suka aja. Kan yang penting kita kerja profesional, ini kita berkarir, nanti biar penonton dan juga TV yang akan menentukan. Gitu guys, itu cerita di balik layar seorang sportcaster. Jadi Liga Indonesia atau Liga Eropa, semuanya memiliki tingkat kesulitan masing-masing. Bagaimana kita treatmentnya berbeda. Kalau menurut gua paling nyaman sih siaran Liga Indonesia ya, meskipun apa ya, liga kita tidak sebagus Liga Eropa, tapi apa ya, fanatisme dari penonton itu membuat enak banget kalau kita siaran. Meskipun permainannya jauh banget ya, kualitasnya jauh banget. Gitu guys. Oke, itu mungkin cerita yang bisa gue berikan kepada kalian, sebuah pertanyaan yang gue jawab. Kalau kalian punya pertanyaan lain, silahkan jawab di kolom komen. Tanyakan apa Jun? Jangan rasis ya, pokoknya pertanyaan seputar apa sih tentang presenter olahraga itu apa aja. Oke? Thank you. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi lonceng. Jadi kalau ada video baru dari gua, kalian mendapatkan notifikasi dari YouTube. Gitu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Kiro Sign out. Bye.